itu adalah anak bisa balik nggak ke orang tuanya dalam kondisi tadi stres, marah, sedih. Kalau dia bisa balik, dia punya attachment yang aman, karena di situ akan banyak pendampingan dari orang tuanya untuk menghadapi sebenarnya menjadi bekal dia untuk berhubungan sama orang lain. Oke, balik lagi ke sini bentar. Ya, yang masalah overthinker sama overfiller. Ini anak-anak ketika dia membuat hubungan dengan orang baru, coba dilihat deh. Kalau dia ada di lingkungan baru. Oke, terima kasih. Kalau di lingkungan baru, dia lebih banyak ya yang ngamatin dulu. Kalau aman, saya baru masuk, itu normal. Atau ada yang ketika dia main, enggak, ini harus aku, cara aku punya aku duluan. Atau ada anak yang aman aja deh. Ya ini kelihatan sebenarnya di overthinker atau overdealer. Ini yang dibawa sama anak untuk berada di lingkungan baru. Siapa yang tidak cemas di lingkungan baru? Anak-anak cemas, emaknya lebih cemas lagi, bapaknya juga mungkin. Pertama kali sekolah, pertama kali outing. Normal, kalau nggak cemas saya perlu mempertanyakan tuh sebenarnya hubungan antara orang tua sama anak kayak apa nih? Itu normal. Nggak normal kalau ke bawah terus-terusan sampai ibunya nggak bisa tidur. Dan saya sama gimana ya? Bisa jadi ibunya belum percaya sama sekolah, sama gurunya, sehingga attachment figure yang awalnya cuma satu buat anak itu terus satu, seharusnya bertambah seiring dengan usianya dia. Ketika masuk sekolah mungkin gurunya, kemudian ketika lebih gede lagi mungkin temennya. Jadi bukan beralih ya. Dan percayalah, kalau hubungannya aman antara orang tua dan anak akan terus baliknya ke orang tuanya. Walaupun mungkin kondisi-kondisi normal dia tidak akan sama orang tuanya. Misalnya dia yang pergi udah remaja, nggak mau aku pergi sama temanku. Ya udah, itu kan normal ya. Tapi kalau dia lagi tidak normal nih, lagi stres, marah, sedih dan lain sebagainya, dia baliknya kemana? Kalau kita sangat berharap baliknya ke orang tuanya. Bisa jadi dia tidak cerita saat itu, dia cuma butuh, Bu, aku dipeluk dong. Kadang anak tidak bilang, kalau bilang alhamdulillah. Atau ada yang bilangnya dengan cara dia duduk di dekat ibunya. Misal anak laki udah SMP, udah mulai kumisan, ibunya udah geli, masih kamu. Tapi di saat itu dia butuh. Yang kita tadi sedikit saya bahas, attachment ini mengaktifkan bagian di otak. Ya, sama ketika kita belajar tentang otak, makanannya otak, terutama yang di bagian emosi itu adalah sentuhan. Apa ya? Dan di situ anak belajar meregulasi diri sebenarnya dari banyaknya sentuhan sama orang lain, banyaknya dia membuat hubungan dengan orang lain. Kita sangat berharap hubungannya aman. Oke, balik lagi ke sini. Kenapa saya lupa bolak-balik? Ya, pada usia tertentu kadang anak memilih teman yang salah di kacamata kita. Kok salah kayak gitu bro? Kenapa bisa begitu? Karena teman itu membuat dia merasa aman. Jangan teman seperti gitu. Tapi ibunya nggak pernah tahu bahwa yang dia butuhkan dipenuhi sama teman-temannya. Itu sebenarnya ya, kalau di remaja sebenarnya kita makin balik dekatin ke anak-anak, karena kebutuhan anak terhadap orang tuanya itu sama pentingnya seperti kebutuhan anak balita. Di usia sekolah, usia SD, mungkin anak sedang mengembangkan kemampuan sosialisasinya. Di usia remaja, perkembangan otaknya itu sama seperti anak umur balita. Jadi kalau kita kan bilang, kalau penelitiannya kita tahu kalau di balita tuh perkembangan otaknya itu kayak cendawan dan musim hujan gitu, yang banyak banget bikin hubungan. Sama di remaja juga. Dan kita sering lihat bahwa remaja makin jauh dari orang tuanya karena orang tuanya merasa, oh dia gede, biarin aja nggak apa-apa, udah dia sendiri. Yang kita lupa bahwa akhirnya dia masih tetap membutuhkan rasa aman, dia nyari
Dan berhubungan dengan anak-anak, terutama remaja, kenapa kita sering nggak sabar kalau ngurusin anak remaja? Karena berhubungan dengan anak remaja ternyata mengembalikan ingatan kita ke masa remaja kita. Kalau kita sebel banget sama teman yang anak gaul atau tukang ngeyel, tahu nggak anak kita begitu, itu kita akan lebih gampang marah. Karena apa tadi? Pada dasarnya otak itu tidak bisa tahu mana yang sekarang, mana yang dulu. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain itu akan otak akan buka katalog, oh ini yang dipakai, rasanya. Ya, sama ketika kami menjadi guru pun menjadi tantangan terbesar adalah ketika mengajar SL atau SMA. Kenapa? Karena remaja ini mengembalikan ingatan saya ketika saya remaja. Nah, menurut saya yang saya sebelin ketika adalah tipikal teman saya yang saya sebelin pas lagi remaja. Terus saya rasa, oh banget buat pas itu, ya nggak bisa juga. Gitu. Sama ketika kita jadi orang tua, ketika kita sadar, oke, ini bukan teman gue, ini anak gue. Jadi dihadapin. Atau misalnya bapak-bapak, saya kayaknya nggak ngasih contoh ke bapak-bapak dari tadi. Bapak-bapak yang kita lihat ini kenapa sih anak perempuan saya seperti perempuan yang dulu saya sebelin ketika remaja? Apa lantas ya udah nggak usah di itu, biar aja urusan ibunya. Ya nggak bisa. Dan ngedate dengan ayah di usia remaja itu penting. Nggak harus banyak kata-kata yang keluar, cuma sekedar ayo kak kamu bapak anterin. Bapak ini udah SMP, aku masih jadi bapak yang pengen nganterin kak.